Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap ilmu bahasa Arab, yaitu Nahwu tingkat dasar menengah. Nah, Akh Previn, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya Nah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita telah membahas beberapa bagian. Yang pertama tentang kalam, kemudian tentang i'rab, kemudian mengenal tanda i'rab dan fasal dan mu'arabat itu apa saja. Nah, sekarang kita masuk ke babul af'al. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Dia defaultnya adalah marfu dan akan berubah menjadi nasab dan jazm apabila dimasuki oleh nasib atau jazim, penasab atau penjazm. Kemarin kita telah membahas 7 penasab, yaitu an, lan, idzan, kailam, kailam, juhud, dan hatta. Nah, kemudian kita sedikit masuk ke yang kedelapan, yaitu al-jawabu bil fa. Intinya adalah ini adalah fa sababiyah namanya. Fa sababiyah. Yang kedelapan itu adalah fa sababiyah. Fa sababiyah. Intinya ini adalah fa yang bermakna maka. Nah, defaultnya maka, tapi kalau dalam kalimat ya disesuaikan dengan konteksnya. Nah, kalau fa yang di huruf athof nanti itu secara makna asalnya adalah lalu. Dia seperti summa, tapi bedanya tidak ada jeda. Nah, kalau fa yang biasa kita kenal maka itu sebenarnya adalah fa sababiyah di sini. Nah, intinya dia apa yang sebelum fa adalah sebab dari apa yang setelah fa. Nah, dia biasa terletak di dua tempat. Yang pertama jawab nafi, jawab nafiin. Yang kedua adalah jawab tolak, jawab tolak. Nah, kemarin kita sedikit singgung di contoh jawab nafi, yaitu di ayat Quran, la yuqadha alaihi alaihim fa yamutu. Nah, ini adalah perkataan untuk tentang orang-orang yang kafir di neraka. Nah, la yuqadha alaihim, tidak akan diputuskan atas mereka, yaitu diselesaikan hukuman mereka di neraka, fayamutu. Ya, maka di sini maksudnya adalah hingga, dengan sebab kalau misalnya diselesaikan hukuman mereka, maka mereka akan mati. Nah, artinya di dalam neraka mereka tidak akan mati, yang menjadi akibat dari penyelesaian hukuman mereka. Artinya hukuman mereka tidak selesai dan mereka tidak mati. Intinya seperti itu. Yang kedua, contohnya atau dia terletak setelah jawab tolak. Jawab tolak. Ya, ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia agak sulit ya. Apalagi tolak ini nanti kalau dipelajari lebih lanjut dia ada sekitar 8 ya, atau banyak lah yang termasuk tolak. Tolak kan tuntutan ya, atau permintaan. Nah, dua di antara yang kita sering kenal yaitu amr, perintah, dan nahi, larangan misalnya. Amr dan nahi. Nah, contohnya misalnya untuk yang amr. Nah, contohnya berarti fi'il amr, ta'allam, ta'allamil ilma misalnya. Fa yanfa'aka. Fa yanfa'aka. Nah, pelajarilah oleh kamu ilmu.
belajarlah ilmu, nah belajarlah, fayan fa'aka, maka kamu akan mendapatkan manfaat, atau letter-letternya, maka ilmu itu akan memberi manfaat kepadamu. Maksudnya kamu, maka kamu akan mendapatkan manfaat. Maka itu akan bermanfaat bagimu. Nah, di sini ada fa yang artinya maka. Nah, setelah amar, perintah di sini. Belajar ilmu, maka itu akan bermanfaat bagimu. Maka yanfa'a, seperti itu. Kemudian, nah itu yang kedelapan. Kemudian penasab yang kesembilan, nah, al-jawabu bil waw. Dan maksudnya di sini adalah wawul ma'iyah namanya. Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw yang bermakna kebersamaan. Yang berfaedah ma'iyah atau musahabah. Bersamaan. Bersamaan. Contohnya, hmm, nah ini ada zurni, zurni wa ukrimaka. Zurni wa ukrimaka. Nah, zurni artinya kunjungilah aku, wa ukrimaka. Nah, dan bersamaan dengan itu, aku akan memuliakanmu. Bersama dengan itu, aku akan memuliakanmu. Artinya, kalau dia sudah datang nanti, nah, bersama dengan kedatangannya, nanti kita, aku akan memuliakan orang yang datang tadi itu. Jadi bukan sekedar dan ya. Engkau mengunjungiku, kunjungilah aku dan aku memuliakanmu. Maksudnya bersamaan. Ada musahabah di sana, iya. Seperti itu. Atau contoh lain, di sini ada ma na'muru bil khairi wa nu'ridha anhu. Nah, tidaklah kami memerintahkan untuk berbuat baik. Nah, dalam kebaikan, bersamaan dengan itu, kami meninggalkannya, berpaling darinya. Artinya ya kita nggak pantas kita nyuruh orang lain berbuat baik, tapi kita sendiri nggak melakukannya gitu. Kita meninggalkan perbuatan baik itu bersamaan dengan itu, bersamaan dengan kita menyuruh orang lain berbuat baik, saat itu pula kita sendiri meninggalkannya. Seperti itu. Itu wow, ma'iyah namanya. Yang ke-10 terakhir adalah au ya. Nah, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya, terakhir adalah au. Nah, wal jawab bil fa itu fa sababiyah, kemudian waw itu waw ma'iyah dan au. Nah, ini au yang bukan maknanya atau ya, tapi maknanya adalah illa. Ada dua makna atau ila. Jadi maknanya kecuali atau sampai gitu. Nah, contohnya kita lihat contoh idrib idribil muzniba muzniba, pukullah orang yang berdosa itu, au yatuba, au yatuba. Nah, pukullah orang yang berdosa itu, kalau letter leg, atau dia bertaubat. Maksudnya apa? Maksudnya kecuali dia bertaubat. Artinya kalau dia sudah bertaubat, sudah nggak dipukul lagi. Atau bisa juga maknanya ilah. Pukullah orang yang berdosa itu sampai dia bertaubat. Sampai dia bertaubat. Ya sama sama ilah. Artinya kalau sudah bertaubat, nggak dipukul lagi. Gitu. Nah, itu au dimana ilah atau au ilah. Seperti itu. Nah, iya. Sampai sini bisa dipahami untuk 8, 9, 10 dari nawasib, sababiyah, waw dan au. Ada pertanyaan? Bi- bisa sih Ustadz kalau kalau paham paham aja cuman nanti kayaknya mesti Nah, mungkin ya banyak banyak latihan untuk praktik sebenarnya. ya betul harus lihat banyak contoh lainnya. Tapi memang secara umum relatif lebih jarang. Makanya kalau di tingkat dasar biasanya 7 penasuk yang sebelumnya aja. Seperti itu. Hmm. Nah, ini juga misalnya contoh lain. Di sini di kitab lain ada contoh lainnya. Hmm. Nah, untuk misalnya fa sababiyah, contoh lainnya la tuhmil
Fa tan dama. Fa tan dama. Nah, la tuhmil, janganlah kamu lalai, yang melalaikan kewajiban dan seterusnya, maka kamu akan menyesal. Maka kamu akan menyesal. Berarti ini jawab tolak ya, jawab yang nahi. Nah, ini contoh yang janganlah kamu lalai, sehingga dengan sebab itu, dengan sebab kelalaianmu, kamu akan menyesal nantinya. Seperti itu. Kemudian contoh yang apa lagi? Waw ma'iyah misalnya. Contoh lain la ta'mur, ya ta'mur atau ta'mur bisidqi, bisidqi wa takdziba. Nah, la ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah kamu menyuruh untuk jujur dan kamu berdusta. Maksudnya, janganlah kamu menyuruh untuk jujur, bersama dengan itu kamu sendiri berdusta. Kamu sendiri tukang bohong. Janganlah kamu nyuruh orang lain jujur, tapi kamu sendiri bohong. Itu contohnya. Itu seperti itu. Kemudian contoh yang au. Nah, ini mungkin kata-kata yang bagus. Atau di syair kalau nggak salah. La astahilanna as-su'ba au udarikal muna. La astahilanna as-su'ba au udarikal muna. Nah, la astahilanna as-su'ba, aku benar-benar akan menganggap mudah kesulitan itu, au atau udrikal muna, atau aku akan mendapatkan cita-citaku. Maksudnya, aku akan senantiasa menganggap yang sulit itu mudah sampai aku mendapatkan cita-citaku. Artinya semua kesulitan itu diterjang, dianggap mudah saja. Ayo kita tetap semangat, tetap lanjutkan kesulitan ini, karena dia akan tahu nanti di akhirnya akan mendapatkan cita-citanya. Seperti itu. Au udrikal muna. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kemudian berikutnya adalah al-jawazim ya. Nah, silakan Akh Previn boleh dibaca. Oh, Jawa sih. Hmm. Jawa sih. Ah, wal wal jawazimu. Qala al-muallifu rahimahullah. Oh ya, kalau mu'alif rahimahullah, wal jawazimu wal jawazimu samaniyatu samaniyatu asyirah Nah, kalau 18 ya asyara ya. Nah, ini 18 dia punya ketentuan sendiri sama niata ya. Nah, dia nanti angka 11 sampai 19 itu nanti di nahwu menengah atau lanjutan sih. Tapi ringkasnya dia pada dasarnya mabni, dia punya dua bagian ya, ada bagian kanan sama bagian sepuluhnya belasan. Nah, defaultnya dia mabni dua-duanya, mabni atas fathah, makanya sama niata. Kecuali nanti 12 ada rinciannya lagi. Berarti kalau 18 sama niata asyara, ya. Sama niata asyara. 18. Lanjut. wahia wahia lam walamma wa alam wa alamma ya alamma Terus. wa alamma walamu amri ya walamul amri waddu i Nah, ya waddu i walamul amri ya waddu i terus. wa wala ya lam alifnya la wala fin nahyi oh maksudnya wa fin nahyi wala fin nahyi wad du'ai Terus.
Wa in wa inna ya in In, ya. yang di sini in. In. Hmm. Wa in wa ma wa in wa ma wa Hmm. man bukan man wa ma huma Hanya sukun wa mahma. wa mahma Hmm. wa iza wa isma Ilma. Hmm. Terus wa ayu nah, ayi ya ayun ya. ya Kalau di ayu sini dia ya kalau di matanya ayun wa ayun. wa ayun wa mata wa ayan Nah, ini wa ayyan. ayan wa ayan wa aina ya aina wa aina wa ana ana Nunnya tasydid ya wa anna. Hmm. Terus wa anna wa hishma nah ini apa? Haitsuma ya. Ittaqillaha haitsuma wa kunta. Hmm. Haitsuma. tuma wa haitsuma wa kaifuma Fa ya. Wa kaifama. Nah, kaifa plus ma. wa wa iza wa iza fi syair ya wa iza fi syairu Nah, kalau syair bahasa Arabnya qasyiyah syi'rir, syi'ri. Wa idza fi syi'ri wa iza fi syi'ri qasyiyati khos, so, nggak ada ya. khoso Hmm. Khos, oh ya so, apa tan ya. salah Khosotan. khoso Khosotan. Ya. Kalau di sini nanti khostan akan sering bertemu seperti ini. khostan Khosotan. Nah, Mas Antum, barakallahu fikum yakfi. Kita terjemahkan dulu. Wal jawazimu tamaniyata asyara. Penjazam fi'il mudhari ada 18. Memang ini yang paling banyak dari yang segi angka. Ya. Nah, mungkin yang paling sulit untuk dihafal. Anda juga pribadi kalau di awal eh, nggak hafal ini, jadi harus butuh lama untuk hafal ini. Wal jawazimu tsamaniyata asyara. Wahia, apa saja? Yang pertama lam, artinya tidak. Lama, belum. Alam, tidakkah. Nah, itu lam ditambah a aja jadi awalnya. A, lam. Tidakkah. Apakah tidak? A itu apa? Alamma, belumkah. Nah, itu yang paling gampang empat itu. Kemudian lamul amri wa du'a. Nah, maksudnya lamul amr. Itu biasa di kalimat itu li. Atau nanti bisa jadi sukun. Kalau sebelumnya waw atau sebelumnya fa. Nah, artinya hendaklah. Ya. Hendaklah. Wala finnahi wa du'a. Yaitu la nahiyah. La, la di fiil nahi. Ya. La yang artinya jangan. Nah, kemudian itu 6 yang menjazmkan satu fiil. Nah, sisanya 12 yang bawah ini yang menjazmkan dua fiil. Pertama in, jika, apabila, ma, apapun. Nah, ini ma ada yang apa, itu isim istifham. Kalau di sini isim syarat namanya. Nanti ma, man, dan mata, kaifama itu isim syaratnya. Artinya apapun, ada punnya kalau di Indonesia. Apapun yang bla 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 maka bla bla bla. Man, siapapun. Atau di Indonesia biasanya barang siapa. Barang siapa bla 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 bla. Mahma ini ya bisa kita artikan apapun juga. Sama seperti ma, apapun. Ma itu apapun, idma dia mirip in, itu jika, apabila. Kemudian ayun. Nah, ayun ini manapun. Nah, nanti ayun ini satu-satunya isim syarat yang mu'rab. Nah, dia bisa bertanwin ya. Kalau yang lain nggak ada. Di sini ayun dia mu'rab, tapi biasanya dia menjadi mudhaf bagi yang lain. Kemudian mata, kapanpun, ayyana,
sebenarnya sama dengan mata kurang lebih kapanpun. Kemudian ayuna di mana, anna secara makna asal artinya dimanapun ya. Aina dimanapun, anna juga dimanapun, dimanapun. Haitsuma sama dimanapun juga. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Engkau berada dimanapun kau berada. Kaifama, nah dari kaifa yaitu bagaimana, tambah aja pun, bagaimanapun. Kemudian iza, nah iza kan jika, itu bisa menjadi menjazm fi syi'ri khosatan, khusus untuk di syair saja. Di syair ada iza yang menjazmkan. Iza apabila atau jika. Seperti itu. Sebenarnya tambah itu ini dia jadi 19. Nah, makanya kalau selain di syair dia 18 yang jawazim seperti itu. Kemudian mungkin kita kasih contoh. Hmm, kita tambahkan. Hmm. Nah, maka penjazm itu dibagi dua ya. Pertama, ada yang menjazmkan satu fiil. Ma yajzimu fi'lan wahidan, ada yang menjazmkan dua fiil. Nah, yang satu ini ada enam ya. Ada enam. Yang pertama lam. Nah, contohnya lam yalid walam yulad misalnya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian lama belum. Lama nama yahdur misalnya. Dia lama yahdur Muhammadun misalnya. Muhammad belum hadir. Muhammad belum hadir. Kemudian ya alam sama alama itu tinggal lam sama lama ditambahkan a aja di awalnya. Nah, alam alam berarti ya alam yahdur misalnya berarti dia tidak hadir. Alam ma yahdur, belumkah dia hadir? Tidakkah dia hadir? Belumkah dia hadir? Kemudian yang kelima itu lamul amr. Contoh di dalam Al-Quran misalnya liyun fiq liyun fiqadhu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah hendaklah berinfak. Siapa? Zu sa'ah yaitu yang memiliki harta, orang yang mampu. Hendaklah orang yang mampu itu berinfak min sa'atihi dari keluasannya, dari kemampuannya. Nah, asalnya yunfiku ada li di sini lamul amr maka jadi liyunfiq. Kemudian yang keenam la fin nahyi wa doa. Contohnya ya banyak ya. La tahzan misalnya dalam Quran. Innallaha ma'ana. La tahzan. Janganlah kamu bersedih. Janganlah kamu bersedih. Dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menjazmkan dua fi'il. Ma yajzimu fi'laini. Ma yajzimu fi'laini. Nah, maka di sini dia mayoritas adalah uslubnya ini menggunakan uslub syarat. Uslub itu metode gaya bahasa ya. Gaya bahasa Arab. Di sini uslubnya adalah syarat. Uslub syarat itu terdiri dari dua. Ada jawabu, ada fi'lu syarti yang pertama, fi'il syarat. Ada yang kedua jawabu asyarti. Jawabu jawabu syarti. Jawabu syarti atau sebagian yang lain menyebutkan jaza sama aja. Maka fiil pertama yang dijazmkan itu namanya fiil syarat dan fiil yang kedua yang dijazmkan nanti jawab namanya jawab syarat. Yang pertama in. Hmm, in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil, kamu akan lulus, kamu akan sukses. Maka tajtahid ini namanya fi'il syarti dan tanjah adalah jawabu syarti. Jawabu syarti. Begitu pula untuk yang lainnya. In contoh lain ma contohnya
Di dalam Al-Quran, ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Syahidnya adalah taf'alu, ini majazum. Kemudian ya'lam itu majazum juga. Apa ke, apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah akan mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Contoh ma hmm, di dalam Quran, yattaqillah man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man yattaqi asalnya dari ittaqo yattaqi, maka yattaqi di sini majzum dengan menghapus huruf illah. Masalah yattaqi jadi man yattaqi. Kemudian majzum kedua yaj'al. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya tempat keluar, memberikan tempat keluar, jalan keluar maksudnya dari kesulitan. Teman. Kemudian mahma hmm, contohnya di dalam kitab misalnya ada panjang. Hmm, atau contoh yang di Muyasar satu, misalnya hmm, apa ya, mahma tubutin, mahma tubutin, tuzhirhu, tuzhirhu al ayam. Nah, apapun eh, apapun yang kamu sembunyikan, nah, ini langsung saja kita terjemah bebas, maka hari-hari akan menampakkannya. Ini bahasa ya, semacam prosa. Artinya apapun, misalnya keburukan yang kamu sembunyikan, maka nanti akan tampak juga, nanti akan ketahuan juga. Tubutin di sini fi'il syarat, tuzhir di sini jawab syarat. Kemudian ayun ya, contohnya ayu talibin yajtahid, yajtahid yataqaddam. Nah, murid manapun, nah, ayu talibin, murid manapun yang yajtahid bersungguh-sungguh, maka yataqaddam, maka dia akan sukses, maka dia akan maju, maka dia akan menjadi yang terdepan, seperti itu. Dia akan ya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, maka ijtihad ini adalah fi'il majzum pertama, fi'il syarti yaqtaqaddam jawabu asyarti dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya yang bisa dicek di Muyasar satu juga ada atau di kitab-kitab yang lain. Hmm, ya nggak terlalu relevan misalnya kalau kita kasih tahu sekarang juga untuk semuanya. Intinya begitu. Nah, untuk artinya masing-masing kita sudah sampaikan, tinggal kasih aja fiil syaratnya apa, jawab syaratnya apa untuk masing-masing penjazm yang sesuai dengan maknanya. Misalnya kalau bahasa Indonesia ya, atau kita sebutkan aja nggak usah kita tulis. Kalau di kitab itu ada mata ya, kapanpun. Mata yasluh qalbuka, tasluh jawarihuka. Nah, kapanpun hatimu baik, yasluh qalbuka, tasluh jawarihuka, maka anggota badanmu pun ikut baik. Nah, karena hati adalah eh, bosnya lah, bos bagi tubuh ya, kepalanya, pemimpinnya. Nah, andaikan hati itu benar-benar baik, insya Allah seluruh anggota badan pun akan baik. Seperti itu. Begitu kita tinggal 10 menit lagi. Kemudian ayyana sama sih, kapanpun ya. Contohnya ayyana tuti'illah yu'inka. Ayyana tuti' Allah. Kapanpun engkau mentaati Allah, yu'inka, maka Allah akan menolongmu. Contoh aina, dimanapun. Firman Allah, aina ma takunu yudarikumul mautu. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, takunu asalnya dari takununa, yudarik umul mautu. Maka kematian tetap akan menghampiri kalian. Artinya, mau dimanapun kita berada, mau di ujung dunia, kita pasti akan mati. Kalau memang sudah waktunya mati, kita akan mati. Seperti itu. Kemudian anna dimanapun. Anna yajlisil alimu yuhtarom.
aina yajlis al-alimu, dimanapun seorang ahli ilmu itu duduk, yuhtaram, maka dia akan dimuliakan. Haitsuma sama haitsuma tastaqim tuflih. Haitsuma tastaqim, dimanapun engkau istiqomah, tuflih, engkau akan sukses, engkau akan bahagia. Seperti itu. Contoh kaifama, misalnya kaifama taf'al af'al. Eh, Bagaimanapun engkau berbuat, maka aku akan berbuat itu pula. Nah, intinya, kamu berbuat apa, saya ikut juga berbuat seperti itu. Kalau ida di syair, karena lupa, ada panjang syairnya atau dua ini. Intinya syahidnya di wa ida tusibaka khososatun fatajammali. Nah, itu intinya ida tusibaka. Nah, apabila khososatun di sini artinya kemiskinan me- me- mengenaimu, artinya apabila kamu jatuh miskin, intinya fatajammal, maka berindah-indahlah, seperti itu. Nah, itu di syair, di syair. Tayyib. Kita selesai dari penasab dan penjazam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya ini memang dihafalkan, coba bisa Tidak dihafalkan. ada Ustadz. Nah, kalau nggak ada, tentu barakatuh. Kalau biasanya di pesantren-pesantren NU, ini anak-anak kecil disuruh ngapalin jurumiyah ya. Nah, tapi sayangnya mereka hanya sekedar menghafal ya. Tapi memang bagus menghafal itu ketika kecil. Nanti ketika dewasa, ya pelajari maknanya. Misalnya, kalau Pak Willy kan, Pak Ali suka cerita, beliau pas kecil ngapalin ini, contohnya misalnya ngapalin jurumiyah. Tapi nggak tahu apa yang dihafalin. Nah, seperti itu. Teman Ana juga seperti itu ada. Yang pas kecil udah hafal, tapi yang nggak paham, tapi pas besar ya masih ada sisa-sisa yang eh, terhafal gitu ya. Walaupun dulu nggak tahu maksudnya apa. Tapi sekarang dipelajari, ini jadi paham, oh ini tuh yang dihafalin dulu. Nah, itulah fungsi yang menghafal di awal. Seperti itu. Jadi insya Allah bermanfaat kalau dihafalkan. Nah, kita coba sedikit masuk ke marfu'atul asma. Nanti untuk file kita di bab di pertemuan berikutnya. Baik, ini dibaca dulu. Silakan Pak Willy, boleh dibaca. Tafadhol. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun. Wahiyya al-fa'ilu wal-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Wal-mubtada'u wa khabaruhu. Wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha. Wattabi'ul marfu'. Wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu wal-'atfu wat-tawkidu wal-badalu. Nah, ya ini karena banyak istilah, Tadim. nggak usah aja lah, Hah? sama aja. Oh enggak. Nah, kita tanya-tanya. Babu marfu'atil asma'i. Ya, bab Nah, Ustaz. isim-isim yang marfu, isim-isim yang marfu. Nah, ini marfu'atil asma ini susunan apa? Naat man'ut. Nah, manut. Mudhof mudhof ilaih. Nah, Mudhof bukan mudhof ya. ilaih. Nah, ini idhofah ya, Eh? mudhof ilaih, betul. Mudhof mudhof ilaih. Mudhof Ya. ilaih. Marfu'atil asma. Tapi sebenarnya kan maknanya adalah bab isim-isim yang marfu, isim-isim marfu. Nah, ini nanti kalau di nahwu menengah lanjutan akan dipelajari bahwasanya ini asalnya adalah al asma'u al marfu'atu. Oh. Al marfu al marfu'at. Nah, Asalnya asalnya berarti naat man'ut, Ustaz. iya, pada asalnya dia naat man'ut memang. Al asma'u al marfu'atu. Nah, naat man'ut itu boleh kita jadikan susunan idhofah seperti ini. Nah, naatnya itu berubah jadi mudhof dan otomatis ya alif lamnya dihapusnya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Marfu'atil asma maksudnya adalah al asma al marfu'at. Seperti itu isim-isim yang marfu. Nah, atau Afan, yang Ustaz. Kalau kita ketemu yang kayak gini berarti kalau ditanyain kayak antum tadi tanya, ana jawabnya mudhof mudhof ilaih atau naat man'ut, Ustaz? ya kalau yang zahirnya mudhof ilaih aja. Mudhof ilaih. Hmm. Nah, Nah, tapi ketika menerjemahkan ya harus bab isim marfu, ya. Bab isim marfu, bukan bab, ya kalau di kan ini sebenarnya nggak bisa diterjemahin ya. Jadi biasanya bab marfu atau asma. Tapi kalau di Indonesia kan ya bab isim-isim yang marfu, bab isim marfu. marfu. Nah, dari mana kita tahu ini maksudnya isim yang marfu? Ya asalnya dia al asmaul marfuat seperti itu. Nah,
Jadi bukan bab marfu isim. Apa bab marfu isim? Enggak. Tapi bab isim, isim marfu. Nah, kemudian al-marfu'ah itu sab'atun. Isim marfu ada 7 ya. Nah, ini dihafalkan. Yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Ya, atau pelaku. Kemudian yang kedua al-maf'ulu ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini atau di kitab-kitab lain dikenal dengan naibul, Naibul fa'il. naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il sebenarnya lebih lebih ringkas disebut sebutannya lebih lebih ringkas. Tapi sebenarnya yang lebih dakik, yang lebih eh, jamak ya, lebih menyeluruh memang yang maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu sebenarnya. Karena naibul fa'il nanti itu ada rinciannya lagi kalau nggak salah. Ada kemungkinan dia agak kurang cocok disebut dengan naibul fa'il seperti itu. Nah, dia sebenarnya maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Asalnya dia maf'ul, tapi karena fa'il yang nggak disebut, maka dia menggantikan fa'il. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-mubtada. Nah, mubtada ini nggak bisa kita terjemahkan di bahasa Indonesia. Cuma bisa kita dekatkan ya. Dia adalah subjek ya. Subjek di dalam bahasa Indonesia atau kata yang biasa di awal kalimat. Kemudian yang keempat, khobar. Khobar ini predikat yang menjelaskan mubtada. Yang kelima, isim kana dan akhwatnya. Yang kenapa akhwati? Kenapa dibaca kasrah, Pak Willy? Nama Ustaz? Kenapa akhwati? Oh, dia mudhof ilaih. Naat naat ke kana. Kana itu mudhof ilaihnya ismu. Naat atau apa? Ada waw sebelumnya. Oh, atof, atof. Ataf. Ataf ke Ya, kana ke ya. kana. Nah, atafnya ke kana. Nah, kana ini adalah berarti kana. Mudhof ilaih dari ismu. Ya betul, dia mudhaf ilaih dari ismu. Nah, berarti fi mahali jarin. Fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Nah, makanya akhwati. Nah, takdirnya wasmu kana wasmu akhwatiha. Nah, isim kana dan isim akhwat-akhwat kana. Seperti itu. Itu yang kelima. Yang keenam khobaru inna wa akhwatiha sama khobar inna dan akhwatnya. Yang ketujuh adalah tabi. Tabi lil marfu. Tawabi. Tawabi ada empat. Naat, ataf, taukid, badal. Nanti setelah bab marfuat akan dijelaskan ke eh, tawabi ini. Seperti itu. Nah, nah arba'atu asya'a. Kenapa asya'a? Dia goiru layan sorif. Nah, dia adalah ismul ladzi la yansharif atau ghair munsharif. Maka majrurnya dengan fathah ya. Dengan fathah. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung bab fa'il di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Apa yang tadi yang apa kayak mansub itu ya masih susah untuk menerjemahkan Ustaz. Mansub yang mana, Pak? Marfu'at wasmat. Yang kayak itu tadi lam lama alam Oh, ya oh memang yang dihafalkan cara satu-satunya ya Ustaz ya. jawazim. Nah, Iya, Nah, insya Allah itu dihafalkan saja nanti. Kita, nah, itu dihafalkan sih. Tapi sebenarnya ada polanya, tapi ya sedikit. Nantilah kita coba bahas sedikit. Tapi kita tutup pertemuan kali ini, waktunya sudah mau habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la subhanakallahumma wa ilaha illa anta bihamdika astaghfiruka asyhadu wa an la atubu ilaha illa ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Mantap.